Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Davi Pratama. Kita awali informasi iNewsroom Weekend dari Palestina dan Israel yang telah menyepakati pembentukan mekanisme guna mencegah eskalasi kekerasan selama bulan Ramadan. Pelonggaran pembatasan masuk ke Yerusalem bagi warga tepi barat dan Gaza juga diberlakukan selama bulan Ramadan. Penghubung militer Israel dan Palestina mengumumkan pelonggaran pembatasan masuk bagi warga tepi barat dan jalur Gaza menuju ke Palestina selama bulan Ramadan. Perempuan dari berbagai usia, anak-anak sampai usia 12 tahun dan laki-laki usia di atas 55 tahun diperbolehkan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat tanpa izin masuk. Bagi warga Palestina di jalur Gaza diperbolehkannya masuk ke Yerusalem pada hari Minggu dan Kamis selama bulan Ramadan. Kelonggaran akan diberikan bagi perempuan di atas usia 50 dan laki-laki di atas usia 55 tahun. Sebelumnya, para pejabat Israel dan Palestina sepakat mengekang kekerasan dan hasutan jelang dan sepanjang bulan Ramadan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Mesir ini juga dihadiri pejabat Amerika Serikat dan Yordania. Ribuan umat muslim mengikuti sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Sementara di kota Ramallah, tepi barat, berbagai acara digelar menyambut bulan suci Ramadan. Ribuan umat muslim berkumpul di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah perdana pada Ramadan 1444 Hijriah. Ibadah sholat Isya dan tarawih berjamaah berjalan dengan khusyuk dan lancar. Al-Aqsa, kompleks suci tiga agama ini menjadi fokus perhatian umat muslim, terutama selama Ramadan. Pasalnya, dalam sejarah konflik Israel-Palestina, gesekan antara Muslim Palestina dan aparat keamanan Israel di bulan Ramadan seringkali meningkat. Sementara itu di kota Ramallah, tepi barat, ribuan umat muslim Palestina menghadiri acara penyalaan lentera raksasa sebagai bagian dari acara budaya menandai masuknya bulan Ramadan. Ramadan tahun ini datang dengan latar belakang pertempuran terburuk Israel-Palestina dalam beberapa tahun terakhir, serta meningkatnya kekhawatiran akan kekerasan yang meningkat selama bulan suci Ramadan. Pasukan Israel telah melakukan serangan penangkapan hampir setiap malam di tepi barat yang diduduki selama setahun terakhir. Sepanjang tahun ini, 85 orang Palestina tewas oleh tembakan Israel. Pihak Israel mengatakan sebagian besar warga Palestina yang tewas adalah militan. Bagaimana suasana Ramadan di Gaza, Palestina, dan apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Abdullah Onim, aktivis Solidaritas Palestina. Selamat sore waktu Jakarta, Bang Onim. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Onim, di Ramadan tahun ini apakah ada yang berbeda, Bang Onim, yang dilaksanakan oleh warga Palestina, khususnya di Gaza? Iya, Davi dan pemirsa iNews TV, sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi di jalur Gaza sendiri aman dan kondusif ya, walaupun memang sangat menimbulkan tanda tanya dari pihak warga Gaza muslimin yang ada di jalur Gaza karena mereka mengkhawatirkan ada serangan mendadak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada awal bulan suci Ramadan terjadi serangan oleh pihak penjajah ke wilayah jalur Gaza. Tapi memang sampai dengan saat ini, Davi, wilayah jalur Gaza, Palestina dalam situasi aman dan kondusif. Ya, tentunya kita berharap semoga situasi seperti ini bisa berlangsung sampai dengan akhir bulan suci Ramadan nanti, Davi. Oke, Bang Onim, kalau untuk tradisi menyambut Ramadan, khususnya di masa-masa awal Ramadan ini, biasanya yang dilakukan oleh warga Palestina seperti apa sih, Bang Onim, bisa diceritakan?
Iya, memang budaya yang sudah dilakukan oleh Muslimin Palestina yaitu menyambut bulan suci Ramadan ya seperti biasa, tidak ada perbedaan sama sekali ya, yang mana karena kita tahu sendiri Davi sampai dengan saat ini wilayah jalur Gaza masih di bawah blokade oleh pihak Israel sudah lebih dari 6 tahun. Dengan demikian terjadi krisis ekonomi dan juga krisis bahan makanan lainnya. Ya biasa masjid di seluruh Gaza penuh dengan muslimin Palestina. Mereka menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk siang harinya ya lebih banyak mereka membaca ayat suci Al-Qur'an atau menghatamkan ayat suci Al-Qur'an. Kalau dari segi menu sendiri ya sangat berbeda jauh seperti di Indonesia ya. Kalau di Gaza sendiri yang mereka lebih mengandalkan yaitu buah kurma dan juga beberapa makanan khas tradisi masyarakat Palestina seperti mungkin salah satunya adalah kataif dan juga makanan khas tradisional seperti ayam mandi dan juga nasi biryani, Davia. Baik, kalau untuk aktivitasnya sendiri, terutama aktivitas warga sehari-hari di sana, ini selama Ramadan berlangsung normal ya, Bang Onim, tidak ada penyesuaian jamnya? Iya, untuk awal bulan suci Ramadan sampai dengan saat ini ya tidak ada perbedaan yang baik itu perkantoran atau sekolah atau universitas, mereka beraktivitas seperti biasa dan biasanya nanti di akhir bulan suci Ramadan libur yaitu 20 hari terakhir bulan suci Ramadan. Aktivitas seperti biasa tetapi memang Davi dari situasi yang saya pantau sendiri di perairan pantai Gaza itu sering terjadi penembakan walaupun dalam situasi bulan suci Ramadan yaitu pihak penjajah atau Angkatan Laut Israel itu rutin melakukan penembakan terhadap para nelayan yang mencari nafkah pada saat bulan suci Ramadan, Davi. Baik, apakah ini tidak diantisipasi atau adakah upaya antisipasi hal-hal ini, khususnya tadi Anda katakan ada nelayan di pantai gitu yang ditembak oleh pihak Israel? Iya, Davi, memang beberapa waktu lalu terjadi pertemuan khusus antara otoritas Palestina dengan pihak keamanan Israel yang dilakukan di Kahira atau di Kairo, Mesir. Tentunya kita berharap bisa direalisasikan dengan baik. Salah satunya adalah koordinasi keamanan selama bulan suci Ramadan. Akan tetapi sampai dengan saat ini, Davi, yang masih terjadi pembunuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pihak penjajah Israel. Bahkan beberapa hari yang lalu pun terjadi pembunuhan terhadap pemuda Palestina di kota Tulkarem. Sampai dengan saat ini, Davi, ya seperti yang saya katakan tadi, terjadi penembakan rutin hampir setiap hari yang saya lihat sendiri langsung dengan mata kepala, yaitu penembakan ya tidak ada antisipasi ya, karena kita tahu sendiri ya mereka masih di bawah penjajahan dan blokade dan kita tahu sendiri kekuatan yang dimiliki oleh pihak penjajah itu melebihi kekuatan daripada pejuang Palestina baik itu di Gaza maupun di wilayah tepi barat, Davi. Baik, Bang Onim, tapi bukankah sebelumnya juga sudah ada pertemuan yang membahas bagaimana gencatan senjata dilakukan selama bulan Ramadan, kemudian juga mengurangi intensitas serangan-serangan dari Israel terhadap warga Palestina, khususnya di Gaza. Apakah ini berpengaruh secara signifikan? Iya, memang dari beberapa pertemuan tersebut ya diharapkan sendiri ya baik itu dari pihak warga muslimin Palestina baik itu di Gaza maupun di tepi barat, bahkan ya dari otoritas Palestina sendiri pun menekankan kepada pihak Israel supaya mereka tidak melanggar perjanjian tersebut. Akan tetapi memang dari awal bulan Ramadan sampai dengan saat ini, Davi, itu sudah mulai ada memperketat masuknya umat Islam Palestina untuk melaksanakan ibadah baik itu sholat tarawih dan juga sholat 5 waktu serta bulan buka puasa bersama. Tentunya ini bukan hal baru, Davi, tapi memang dari tahun ke tahun itu terjadi tindakan yang dilakukan oleh pihak penjajah Israel. Tentunya kita berharap semoga pada bulan suci Ramadan tahun ini tidak terjadi serangan ke wilayah jalur Gaza atau terjadi pembunuhan secara berkelanjutan terhadap saudara-saudara muslimin yang ada di Palestina, Davi. Oke, Bang Onim, kalau untuk aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsa sendiri tadi Anda katakan ada pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan. Seperti apa pembatasannya?
Iya, pembatasan ya dari usianya sih, Davi, ya contohnya sebelum bulan suci Ramadan ya biasa Muslimin Palestina itu masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk beribadah, tetapi untuk di bulan suci Ramadan itu diperketat, terjadi pemeriksaan yang mana usia di bawah 46 tahun itu dipersulit untuk masuk melakukan ibadah dalam Masjidil Aqsa Mubarak. Tetapi untuk lansia atau di atas 50 tahun, 60 tahun, memang itu diizinkan untuk masuk ke kompleks Masjidil Aqsa tersebut. Kenapa terjadi pembatasan seperti ini? Itu dikhawatirkan oleh pihak penjajah jangan sampai terjadi terlalu banyaknya pemuda Palestina atau Muslim Palestina yang berusia di bawah 45 tahun masuk ke dalam, dan mungkin dikhawatirkan terjadi aksi mungkin penyerangan dari dalam keluar untuk melakukan penyerangan ke pihak prajurit Israel yang berjaga-jaga di pintu masuk Masjidil Aqsa Mubarak, Davi. Baik, tapi kalau selain Masjid Al-Aqsa, bagaimana dengan pengamanan di masjid-masjid yang lain? Apakah juga pengetatan keamanan ini juga dilakukan di masjid lain? Iya, Davi, seperti kita tahu sendiri bahwa Masjidil Aqsa Mubarak ini adalah kiblat pertama Islam dunia, dan ini memang dijaga ketat oleh muslimin di Palestina. Dan seperti biasa pada bulan suci Ramadan itu seluruh warga Palestina, baik itu yang menempati wilayah Palestina atau yang tinggal di wilayah Israel sendiri situ, itu mereka dengan sukacita ya, dengan berbondong-bondong bersama dengan keluarga mereka, dengan tim mereka, dengan satu kampung mereka, itu berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak untuk menghabiskan waktu seperti buka puasa bersama, sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail. Tetapi untuk di masjid yang lain ya tidak ada pembatasan, ya hanya 2 masjid sebenarnya, Davi, yang dilakukan pembatasan atau dipersulit, yaitu satu di kompleks Masjidil Aqsa dan juga di Masjid Al-Ibrahimi yang terletak di kota Hebron atau di wilayah Al-Khalil, Davi. Baik, kalau demikian bagaimana dengan aktivitas ibadah khususnya pada sholat tarawih begitu, kemudian berbuka puasa bersama? Apakah juga memang kegiatan-kegiatan ini sempat terganggu khususnya sejak awal Ramadan hingga saat ini dari pantauan Anda, Bang Onim? Iya, sebenarnya tidak nyaman ya, yang mana bulan suci Ramadan ini datang 1 tahun 1 kali, dan juga Muslimin Palestina bersukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Sebenarnya tidak nyaman sama sekali, akan tetapi Muslimin Palestina ya tetap berusaha untuk bisa melakukan mendobrak atau juga merangsek masuk ke dalam Masjidil Aqsa Mubarak ya untuk melakukan ibadah, dan tentunya ya dari tahun ke tahun seperti ini terjadi. Tetapi untuk tahun ini awal bulan suci Ramadan sampai dengan pertengahan nanti semoga tidak terjadi pergolakan di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, karena Davi, kita tahu sendiri jika terjadi pergolakan di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak atau mungkin terus-terusan terjadi pembunuhan selama bulan suci Ramadan, kita tahu sendiri pihak pejuang Palestina khususnya di wilayah jalur Gaza pun punya kekuatan, dan mereka tidak ridho atau tidak tinggal diam jika saudara mereka di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak dizolimi atau diperketat atau dipersulit atau mungkin dilakukan atau pembunuhan terhadap saudara mereka yang berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Baik, kita sama-sama berharap bahwa teman-teman umat muslim di sana bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, baik itu sholat tarawih maupun berbuka puasa agar lancar sampai nanti pada Idul Fitri. Terima kasih Bang Onim sudah meluangkan waktu untuk kami di iNewsroom. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, mengapa tawuran kerap merajalela di Jakarta selama Ramadan? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom Weekend.